Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Dr. Chris yang akan melakukan pemeriksaan fisik toraks kepada Bapak pada pagi ini. Dan di sini saya akan memberikan beberapa instruksi kepada Bapak dan juga saya mungkin akan melakukan beberapa tindakan yang membuat Bapak sedikit tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia? Oke, baik Pak. Sebelumnya saya akan meminta Bapak untuk membuka baju Bapak terlebih dahulu untuk pemeriksaannya. Baik Pak, yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan inspeksi kepala leher. Di sini saya akan melihat keadaan otot-otot di leher dan juga kepala, yaitu gerakan otot sternocleidomastoid dan juga otot-otot aksesoris pernapasan. Apakah ada penonjolan atau tidak? Dan di sini saya melihat tidak ada yang penonjolan ya Pak. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan inspeksi regio toraks anterior. Baik Pak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan inspeksi regio toraks anterior. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan yang melihat keadaan dari regio toraks depan Bapak. Dan di sini saya minta Bapak untuk dalam keadaan diam dan juga dalam keadaan yang rileks. Di sini saya akan memperhatikan garis-garis dari anatomis tampak baik dan juga selanjutnya tampak simetris dan juga tidak terdapatnya benjolan serta dada tidak mencembung atau bisa juga dikatakan normal. Setelah itu untuk ruang interkostalnya itu baik dan juga bentuk dadanya itu normal dan tidak ada kelainan tulang seperti skoliosis dan juga gliososis dan juga tidak adanya pelebaran pembuluh darah ya Pak. Baik Pak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan palpasi leher. Di sini saya menggunakan ujung jari telunjuk saya dan juga saya akan meraba pada area trakea dari Bapak di atas dari fossa jugularis. Dan juga saya akan membandingkannya bagian kanan dan juga bagian kiri. Permisi ya Pak, mohon ditahan bila sakit ya Pak. Baik Pak, untuk dari pemeriksaan trakea ini berada di tengah yang berarti normal ya Pak. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan palpasi regio toraks anterior paru. Di sini saya akan meletakkan telapak tangan kanan dan kiri saya pada dinding toraks anterior pada pasien dan juga membandingkan gerakan nafas kanan dan juga kiri. Permisi ya Pak, saya akan izin untuk menyentuh area dada Bapak. Silakan Bapak bernapas saja dengan rileks. Silakan tarik nafas Pak. Oke, baik. Di sini saya mendapatkan gerakan nafas kanan dan kiri Bapak sama ya. Baik, selanjutnya saya akan menggunakan sisi ulnar kedua tangan saya dan juga membandingkan pada tubuh pasien, tepatnya pada fremitus suara kanan dan kiri di dinding toraks anterior. Silakan untuk mengikuti instruksi saya ya Pak, dan permisi saya izin untuk menyentuh dada Bapak. Silakan Pak, menyebutkan satu-satu. 22 33. Oke. Baik Pak, di sini saya menemukan bahwa fremitus suara atau vokal dari kanan dan juga kiri Bapak itu sama ya. Baik Pak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan palpasi regio toraks anterior. Dan di sini saya akan memperhatikan keadaan dari jantung Bapak. Saya akan meminta Bapak untuk sedikit berbaring ya Pak. Oke, baik. Di sini saya akan melakukan palpasi kepada apex cordis pasien dengan menggunakan telapak tangan kanan saya dan juga dimulai dari garis tengah dada hingga ke bagian area apex. Permisi ya Pak, saya izin menyentuh dada Bapak. Baik, di sini saya menemukan bahwa hasil pemeriksaan ini tidak ditemukan adanya getaran ataupun tidak adanya trill. Baik Pak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan perkusi regio toraks anterior. Di sini saya akan memperhatikan keadaan paru Bapak.
Di sini saya akan melakukan perkusi sesuai dengan urutan dari atas ke bawah pada pasien, dan juga saya akan membandingkan dinding toraks anterior kanan dan juga kiri dari pasien. Permisi ya Pak, saya izin. Baik, selanjutnya saya akan menentukan batas paru dan juga hati pada pasien dengan melakukan perkusi pada linea mitrofikular kanan dari atas hingga ke bawah dengan memperhatikan perubahan dari suara sonor menjadi redup. Permisi ya Pak. Sonor, redup. Silakan Bapak untuk menarik nafasnya. Sonor, redup. Baik, di sini saya dapati bahwa jarak batas paru dan juga hati dari Bapak dalam batas normal, yaitu 4-6 cm. Baik Pak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan akusasi regiotoraks anterior pada paru Bapak ya. Di sini saya akan menggunakan stetoskop, dan silakan Bapak untuk melakukan pernapasan secara perlahan-lahan dan juga rileks ya. Saya mulai ya Pak. Baik Pak, di sini saya dapati bahwa tidak terdengar suara napas bising ya Pak, itu artinya normal ya. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan untuk membandingkan suara vokal pada bagian kanan dan juga kiri ya Pak. Silakan Bapak untuk mengikuti instruksi saya untuk mengucapkan kata-kata ya, seperti 11 dan juga 22. Saya mulai ya Pak. 11, 22, 33, 11, 11, 11, 22, 22, 11, 11. Baik Pak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan akusasi regiotoraks anterior pada jantung Bapak. Di sini saya akan menggunakan stetoskop ya Pak. Baik, di sini saya akan menempatkan stetoskop pada bagian diafragma di interkostal 2 di bagian paratrenal kanan untuk mendengarkan suara S2. Siapa? Baik, di sini saya menemukan suara penutupan suara katup alta ya Pak. Oke, selanjutnya saya akan mendengarkan bagian diafragma pada interkostal 2 kiri di area parasternal kiri pada pasien, dan juga akan mendengarkan suara penutupan katup pulmonar. Saya mulai ya Pak, permisi ya Pak. Baik Pak, di sini saya menemukan adanya suara penutupan katup pulmonar ya Pak. Oke, selanjutnya saya akan mendengarkan suara diafragma pada interkostal 5 di bagian parasternal kiri, dan juga mendengarkan suara penutupan katup tricuspid. Oke, saya mulai ya Pak. Oke, baik Pak, di sini saya mendengarkan
penutupan katup tricuspid ya Pak. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan suara diafragma pada bagian apex intercostal 5 mid clavicular line. Dan juga saya akan mendengarkan suara S1 atau penutupan katup pada bagian mitral. Permisi ya Pak, saya mulai ya. Baik Pak, di sini saya mendengarkan suara penutupan katup mitral ya. Oke baik Pak, selanjutnya kita akan melakukan inspeksi regiotoraks posterior. Silakan Bapak untuk tangannya untuk menempel pada bahu dan juga menghilangkannya ya Pak. Oke, baik, di sini saya akan melihat keadaan dari belakang Bapak, yaitu untuk garis-garis anatomisnya itu simetris dan juga tidak terdapat benjolan, normal karena tidak mencembung. Setelah itu bentuk dadanya itu normal dan juga tidak ditemukan kelainan seperti skoliosis atau kifosis dan juga tidak adanya pelebaran pembuluh darah ya Pak. Baik Pak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan palpasi regiotoraks posterior. Di sini saya akan menempelkan telapak tangan saya pada sisi kanan juga kiri dari dinding toraks pada posterior pada pasien. Permisi ya Pak. Oke, baik Pak. Baik, selanjutnya saya akan menggunakan sisi ulnar ataupun gimana ya? Baik Pak, selanjutnya kita akan melakukan perbandingan. Baik Pak, selanjutnya kita akan melakukan perbandingan suara kanan dan juga kiri pada dinding toraks posterior Bapak. Sini silakan Bapak mengikuti instruksi saya ya Pak untuk mengucapkan 11, 22 dan juga 33. 11, 22, 33, 11. Baik Pak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan perkusi regiotoraks posterior. Di sini saya akan mengetuk pada bagian belakang Bapak menggunakan jari telunjuk saya. Ya Pak, saya mulai ya Pak. Baik Pak, selanjutnya kita akan menentukan batas diafragma pada saat Bapak bernapas ya. Silakan di sini Bapak bernapas secara perlahan saja. Saya mulai ya Pak. Sonor, sonor, redup. Silakan Bapak untuk menarik napasnya. Sonor, redup. Oke baik Pak, di sini saya mendapati bahwa batas diafragma Bapak itu sekitar 5-6 cm ya, itu artinya normal ya Pak. Baik Pak, selanjutnya kita akan menentukan area dari apeks paru Bapak pada bagian kiri dan juga bagian kanan ya. Permisi ya Pak, saya mulai ya. Redup, redup, sonor. Oke, selanjutnya pada bagian kiri. Redup, redup, sonor. Oke baik Pak, di sini saya mendapati bahwa area apeks paru Bapak itu sekitar 4-6 cm ya Pak, itu artinya normal ya Pak. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan auskultasi regiotoraks posterior. Silakan di sini Bapak bernapas secara perlahan-lahan dan biarkan rileks saja. Dan saya akan menggunakan stetoskop ini ya Pak untuk mendengarkan suara dari regiotoraks posterior pada paru Bapak ya. Saya mulai ya Pak.
hasil regio-thorax posteriornya Bapak itu tidak ditemukan suara bising ya Pak. Baik Pak, selanjutnya kita akan melakukan perbandingan antara suara vokal kanan juga kiri Bapak, sambil Bapak silakan ikuti instruksi saya ya Pak untuk mengucapkan kalimat satu dan juga dua. Saya mulai ya Pak. Satu, dua, satu, dua, satu. Baik Pak. Untuk hasil frenitus atau suara vokal dari dinding posterior Bapak itu untuk sebelah kanan juga sebelah kirinya sama ya Pak, jatuhnya normal ya.